Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situation. I would hereby like to officially nominate as the invention of the century. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. We walk the talk, not only talk the talk. Ketika beredar pernyataan dari kader PSI itu yang isinya adalah sebenarnya Jokowi sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi, sayangnya bantahan yang juga viral itu ya seolah-olah masuk akal gitu. Tetapi itu bantahannya justru memperkeruh suasana dan blunder. Jadi bantahannya adalah kapan dapat wahyu. Ini kan orang baru bilang memenuhi syarat menjadi nabi, bukan menjadi nabi. Sementara kalau mendapatkan wahyu kan menjadi nabi, Pak. Artinya ini bantahannya sangat tidak akurat. Kecuali kalau pernyataannya Jokowi sudah menjadi nabi. Lalu kemudian dibantahnya lagi, ya namanya orang-orang begini ya. Ya bukan nabi dalam artian dalam agama Islam atau agama Kristen yang mesti menerima wahyu. Tetapi orang-orang yang memiliki sifat kenabian. Kalau memiliki sifat kenabian, semua orang Pak punya sifat kenabian. Sifat yang mana? Nabi jujur, ya kan ada orang lain yang juga jujur. Cuma apakah setara nabi kejujurannya? Belum kalau kita bicara nabi siapa yang dimaksud. Atau nabi-nabi dalam pemahaman siapa? Kalau kita sekarang bicara nabi, itu biasanya maksudnya adalah Rasulullah. Kita baca kitab-kitab fikih, qolan nabi, qolan Rasulullah itu mesti. Walaupun tidak disebut Muhammad itu mesti nabi. Artinya kita sebagai pengamal ajaran seorang nabi, maka kalau kita bicara nabi, ya nabi itu yang dimaksud, Nabi Muhammad SAW gitu. Cuman perlu diingat, sepanjang sejarah Nabi Muhammad itu tidak pernah ada perilaku yang layak ditertawakan. Perilaku yang layak ditertawakan itu nggak mesti bohong, enggak. Misalnya memaksakan diri melakukan sesuatu yang nggak mampu, menjadi lelucon. Nabi Muhammad mungkin memang tidak bisa bahasa Inggris, tetapi tidak akan pernah ada momentum Nabi memaksakan diri melakukan sesuatu, atau yang melakukan sesuatu yang benar-benar jauh dari kata layak gitu. Sehingga dari semua sikap Nabi tidak ada satupun yang layak ditertawakan. Awalnya mungkin ditertawakan, misalnya Nabi mengatakan Mi'raj ke langit, mungkin ada yang tertawa, tapi setelah itu orang percaya karena punya integritas Nabi itu, jujur. Jadi kalau kita bicara sifat kenabian, jujur, itu sifat jujur Nabi itu. Sebelum menjadi Nabi itu sudah orang lain tahu semua, sudah bergelar Al-Amin. Ya kalau masalah memiliki sifat, jangankan sifat kenabian, sifat ketuhanan kita juga punya. Tuhan Maha Pengasih, kita juga ada yang pengasih, tapi tidak setara. Rasa kasih kita tidak setara dengan rasa kasih Tuhan. Ya Tuhan Maha Pengampun, kita juga bisa mengampuni. Manusia itu ada sisi-sisi memaafkan dalam dirinya. Bahkan manusia mendengar, Tuhan mendengar. Semuanya makhluk ini punya sifat ketuhanan, Pak. Manusia hidup, Tuhan hidup. Kalau cuma bicara sifat. Tapi kalau sudah bicara memenuhi syarat, berarti standarnya sudah sama. Jujurnya sudah sama. Pinternya sudah sama. Dan narasi yang paling berbahaya dari ini adalah kalau seseorang diprofilingkan sebagai seorang nabi, nggak usah disebut nabi lah, diprofilingkan sebagai seorang nabi, berarti orang ini pasti ada di jalan yang benar, yang tidak ada yang salah dalam langkahnya. Maka ketika ada orang yang mengkritik, mesti yang mengkritik itu yang sudah pasti salah. Contohnya Rasulullah misalnya dikritik, dibilang tukang sihir, mesti yang mengkritik itu yang salah. Jadi bahaya sekali kalau seseorang itu dinabikan. Dinabikan dalam artian dianggap layak menjadi nabi. Karena berarti orang ini sudah sempurna gitu. Rasulullah itu maksum, Pak. Sehingga tidak pernah ada sikapnya yang salah. Karena kalau Rasulullah masih tidak jelas juga benar dan salahnya,
Lalu kenapa menjadi konsensus untuk semuanya diikuti? Kan begitu. Orang-orang berbeda-beda mengikuti Rasulullah itu bukan karena Rasulnya berbeda-beda, Pak. Bukan karena Rasulullah simpang siur, tapi orang-orang berbeda memahaminya. Berbeda memahami teks Rasulullah, berbeda memahami perilaku Rasulullah, itu saja. Jadi tidak pernah ada pertentangan dalam syariat, tidak pernah ada pertentangan dalam Al-Quran, pernah ada pertentangan dalam hadis. Ketika ada pertentangan, itu berbeda konteksnya, itu berbeda cakupannya. Ya, makanya tidak pernah ada kamu temukan satu teks yang sudah qut'i, sudah single meaning, bertentangan dengan teks yang lain yang posisinya sama. Tidak mungkin ada seperti itu. Itu bukti bahwa apapun yang berkaitan dengan Rasul itu, walaupun sampai kepada kita dalam dua versi yang berbeda, itu tidak pernah ada ceritanya Rasulullah keliru. Makanya disebut maksum. Ucapannya tidak pernah salah, ajarannya tidak pernah salah, ramalannya tidak pernah meleset. Artinya tidak ada Rasulullah omong kosong 10 kita akan siapkan 10 juta lapangan pekerja, kita akan meroket, kita akan begini, kita akan begitu. Bayangkan kalau seorang nabi seperti itu, mana mungkin dipercaya oleh umatnya. Itu jadi glorifikasi, kekaguman atau pemujian kita kepada seseorang kalau sampai dilevelkan sudah layak menjadi nabi, itu sebetulnya lebih kepada framing bahwasanya yang kamu lawan ini orang yang sudah pasti benar. Jadi yang menggugat-gugat itu adalah orang-orang yang sudah pasti salah. Ada lagi hal menarik. Rasulullah itu, Pak, ketika diterpa isu yang buruk, Rasulullah itu berusaha untuk membuktikan. Misalnya ketika Sayyidah Aisyah dalam satu cerita, ya, ala kulal pada akhirnya diterpakan isu perselingkuhan atau Sayyidah Aisyah berbuat mesum dengan laki-laki. Rasulullah tidak diam saja, Pak, berusaha menggali dan pada akhirnya terjawab itu. Nah kalau yang ini kan satu masalah aja nggak kelar-kelar. Belum kalau kita cross check omongannya satu persatu itu. Jadi ini bukan meninggikan yang ini, Pak, tapi merendahkan yang itu. Kalau kita terima narasi ini sebetulnya bukan memuji ini terlalu tinggi. Apa bahasanya ya? Memuji orang ini terlalu tinggi itu oke, terserah. Tapi tolong jangan menurunkan derajat kenabian. Itu sih masalahnya. Jadi merasanya mansib atau makom atau seseorang yang layak menjadi nabi ternyata sesederhana ini tuh. Nah itu kan berarti menurunkan yang atas gitu. Kita boleh memuji uang 2.000, Pak. Ini 2.000 banyak sekali. Tapi jangan lalu dibilang setara dengan 1M. Karena oke, kamu memuji jumlah uang yang kamu punya, tapi kamu merendahkan 1M itu dianggap setara dengan uang kamu itu ya. Jadi kita harus apa bahasanya ya? Tahu diri lah bahasanya. Dan satu lagi nabi itu adalah orang yang taat kepada agamanya, taat kepada aturannya. Taat itu, Pak, bisa melaksanakan aturan agama dengan benar. Kalau sholat itu fatihahnya fasih. Itu, Pak. Jadi kalau orang dianggap layak dulu menjadi nabi, itu minimal dia menjadi mutafaqih fiddin, ulama dulu. Ya kalau ngerti agama juga cukup sampul-sampulnya, sholat juga belum tentu tahu semua ilmunya, baca fatihah ya belum butuh 2000 tahun mungkin belajar baru bisa. Allahumma dina hadasabil.